Presiden Amerika Serikat, AS, Donald Trump mengatakan, Iran berencana untuk mengajukan tawaran yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan AS, seiring dengan dimulainya kembali pembicaraan di Pakistan. Trump berencana mengirim utusan khusus Steve Witkoff dan Jared Kushner untuk melakukan pembicaraan dengan Iran di Islamabad, Pakistan. Keduanya akan berangkat pada Sabtu, 25 April 2026, pagi waktu setempat, kata Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt kepada wartawan pada Jumat, 24 April 2026. Mereka sedang mengajukan penawaran dan kita harus lihat nanti, kata Trump dalam sebuah wawancara telepon, Jumat, dilansir Al Arabiya. Trump mengatakan dia belum tahu apa tawaran itu nantinya. Ketika ditanya dengan siapa AS bernegosiasi, Trump berkata, "Saya tidak ingin mengatakan itu, tetapi kami berurusan dengan orang-orang yang berkuasa sekarang." Reuters sebelumnya melaporkan bahwa Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi diperkirakan akan tiba di ibu kota Pakistan, Islamabad, pada hari Jumat untuk membahas proposal memulai kembali pembicaraan perdamaian dengan AS. Trump bersikeras bahwa militer AS akan mempertahankan blokade terhadap pelabuhan Iran sampai kesepakatan tercapai. Ketika ditanya apa yang dibutuhkan untuk mencabut blokade tersebut, Trump berkata, "Saya harus bisa menjawab pertanyaan itu nanti. Saya harus melihat apa yang mereka tawarkan." Tak ada pertemuan yang direncanakan. Donald Trump mengirimkan utusannya, Steve Witkoff dan Jared Kushner, ke Pakistan untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran, kata Gedung Putih pada Jumat. Sementara, para pejabat di negara Asia Selatan itu berupaya menghidupkan kembali pembicaraan gencatan senjata antara AS dan Iran. Diberitakan AP News, pembicaraan yang direncanakan pada hari Sabtu ini berlangsung di tengah ketegangan yang melanda sebagian besar dunia akibat perang yang telah menghambat ekspor energi penting melalui Selat Hormuz, mengaburkan gambaran ekonomi global, dan menyebabkan ribuan orang tewas di seluruh Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Islamabad pada Jumat malam. Sebelumnya di media sosial, ia menulis bahwa ia melakukan perjalanan ke Pakistan yang berfokus pada masalah bilateral dan perkembangan regional. Ia tidak menyebutkan siapa yang akan ditemuinya. Tak lama setelah Araghchi mendarat, pemerintah negara itu memperjelas bahwa tidak akan ada negosiasi langsung dengan perwakilan pemerintah Amerika selama kunjungan ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baqai, mengatakan di X bahwa tidak ada pertemuan yang direncanakan antara Iran dan AS. Sebaliknya, Baqai mengatakan para pejabat Pakistan akan menyampaikan pesan antar delegasi. Baqai berterima kasih kepada pemerintah Pakistan atas mediasi dan upaya baiknya yang berkelanjutan untuk mengakhiri perang agresi yang dipaksakan Amerika. Di sisi lain, Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan dalam sebuah wawancara di Fox News Channel bahwa Witkoff dan Kushner akan bertemu dengan Araghchi. "Kami berharap ini akan menjadi percakapan yang produktif dan mudah-mudahan dapat memajukan proses menuju kesepakatan," kata Leavitt. Dia mengatakan Wakil Presiden J.D. Vance tidak akan melakukan perjalanan tetapi dia tetap sangat terlibat dan bersedia pergi ke Pakistan jika kami merasa itu adalah penggunaan waktunya yang diperlukan. Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan tim keamanan nasional Presiden berada dalam siaga untuk terbang ke Pakistan jika diperlukan, kata Leavitt. Araghchi dan dua utusan Trump mengadakan pembicaraan tidak langsung selama berjam-jam di Jenewa pada 27 Februari mengenai program nuklir Teheran, tetapi pergi tanpa kesepakatan. Keesokan harinya, Israel dan Amerika Serikat memulai perang melawan Iran. Leavitt mengatakan Presiden memutuskan untuk mengirim Witkoff dan Kushner ke Pakistan untuk mendengarkan penjelasan dari Iran. "Kami tentu telah melihat beberapa kemajuan dari pihak Iran dalam beberapa hari terakhir," kata Leavitt. Dia tidak memberikan rincian tentang apa yang didengar oleh para pejabat AS. Pakistan lanjutkan upaya diplomatik. Pakistan telah berupaya untuk mengajak kembali para pejabat AS dan Iran ke meja perundingan setelah Trump pekan ini mengumumkan perpanjangan gencatan senjata tanpa batas waktu dengan Iran, menghormati permintaan Islamabad untuk waktu lebih banyak guna melakukan pendekatan diplomatik. Hal itu belum menurunkan ketegangan di Selat Hormuz, jalur air strategis yang dilalui seperlima minyak dan gas alam dunia selama masa damai. Iran terus mengendalikan lalu lintas melalui selat tersebut, menyerang 3 kapal awal pekan ini, sementara AS mempertahankan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dan Trump telah memerintahkan militer untuk menembak dan membunuh kapal-kapal kecil yang mungkin memasang ranjau. Iran memiliki pilihan penting, kesempatan untuk membuat kesepakatan yang baik, kesepakatan yang bijaksana, kata Menteri Pertahanan Aspete Hegseth kepada wartawan pada hari Jumat. Ia mengatakan kapal induk AS kedua akan bergabung dalam blokade tersebut dalam beberapa hari mendatang.
Washington sudah memiliki 3 kapal induk di wilayah tersebut. USS George H.W. Bush di Samudra Hindia, USS Abraham Lincoln di Laut Arab, dan USS Gerald R. Ford di Laut Merah. Ini adalah kali pertama sejak 2003 3 kapal induk Amerika beroperasi di wilayah tersebut secara bersamaan. Pasukan tersebut mencakup 200 pesawat dan 15.000 pelaut dan marinir, kata Komando Pusat AS. Sejak perang dimulai, setidaknya 3.375 orang tewas di Iran, dan lebih dari 2.490 orang di Lebanon. Tempat pertempuran baru antara Israel dan kelompok militan Hizbullah yang didukung Iran meletus 2 hari setelah perang dimulai, menurut pihak berwenang. Selain itu, 23 orang tewas di Israel dan lebih dari selusin di negara-negara Teluk Arab. 15 tentara Israel di Lebanon dan 13 anggota militer. Presiden Amerika Serikat, AS, Donald Trump mengatakan, Iran berencana untuk mengajukan tawaran yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan AS, seiring dengan dimulainya kembali pembicaraan di Pakistan. Trump berencana mengirim utusan khusus Steve Witkoff dan Jared Kushner untuk melakukan pembicaraan dengan Iran di Islamabad, Pakistan. Keduanya akan berangkat pada Sabtu, 25 April 2026, pagi waktu setempat, kata Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt kepada wartawan pada Jumat, 24 April 2026. Mereka sedang mengajukan penawaran dan kita harus lihat nanti, kata Trump dalam sebuah wawancara telepon, Jumat, dilansir Al Arabiya. Trump mengatakan dia belum tahu apa tawaran itu nantinya. Ketika ditanya dengan siapa AS bernegosiasi, Trump berkata, "Saya tidak ingin mengatakan itu, tetapi kami berurusan dengan orang-orang yang berkuasa sekarang." Reuters sebelumnya melaporkan bahwa Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi diperkirakan akan tiba di ibu kota Pakistan, Islamabad, pada hari Jumat untuk membahas proposal memulai kembali pembicaraan perdamaian dengan AS. Trump bersikeras bahwa militer AS akan mempertahankan blokade terhadap pelabuhan Iran sampai kesepakatan tercapai. Ketika ditanya apa yang dibutuhkan untuk mencabut blokade tersebut, Trump berkata, "Saya harus bisa menjawab pertanyaan itu nanti. Saya harus melihat apa yang mereka tawarkan." Tak ada pertemuan yang direncanakan. Donald Trump mengirimkan utusannya, Steve Witkoff dan Jared Kushner, ke Pakistan untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran, kata Gedung Putih pada Jumat. Sementara, para pejabat di negara Asia Selatan itu berupaya menghidupkan kembali pembicaraan gencatan senjata antara AS dan Iran. Diberitakan AP News, pembicaraan yang direncanakan pada hari Sabtu ini berlangsung di tengah ketegangan yang melanda sebagian besar dunia akibat perang yang telah menghambat ekspor energi penting melalui Selat Hormuz, mengaburkan gambaran ekonomi global, dan menyebabkan ribuan orang tewas di seluruh Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Islamabad pada Jumat malam. Sebelumnya di media sosial, ia menulis bahwa ia melakukan perjalanan ke Pakistan yang berfokus pada masalah bilateral dan perkembangan regional. Ia tidak menyebutkan siapa yang akan ditemuinya. Tak lama setelah Araghchi mendarat, pemerintah negara itu memperjelas bahwa tidak akan ada negosiasi langsung dengan perwakilan pemerintah Amerika selama kunjungan ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baqai, mengatakan di X bahwa tidak ada pertemuan yang direncanakan antara Iran dan AS. Sebaliknya, Baqai mengatakan para pejabat Pakistan akan menyampaikan pesan antar delegasi. Baqai berterima kasih kepada pemerintah Pakistan atas mediasi dan upaya baiknya yang berkelanjutan untuk mengakhiri perang agresi yang dipaksakan Amerika. Di sisi lain, Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan dalam sebuah wawancara di Fox News Channel bahwa Witkoff dan Kushner akan bertemu dengan Araghchi. "Kami berharap ini akan menjadi percakapan yang produktif dan mudah-mudahan dapat memajukan proses menuju kesepakatan," kata Leavitt. Dia mengatakan Wakil Presiden J.D. Vance tidak akan melakukan perjalanan tetapi dia tetap sangat terlibat dan bersedia pergi ke Pakistan jika kami merasa itu adalah penggunaan waktunya yang diperlukan. Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan tim keamanan nasional Presiden berada dalam siaga untuk terbang ke Pakistan jika diperlukan, kata Leavitt. Araghchi dan 2 utusan Trump mengadakan pembicaraan tidak langsung selama berjam-jam di Jenewa pada 27 Februari mengenai program nuklir Teheran, tetapi pergi tanpa kesepakatan. Keesokan harinya, Israel dan Amerika Serikat memulai perang melawan Iran. Leavitt mengatakan Presiden memutuskan untuk mengirim Witkoff dan Kushner ke Pakistan untuk mendengarkan penjelasan dari Iran. "Kami tentu telah melihat beberapa kemajuan dari pihak Iran dalam beberapa hari terakhir," kata Leavitt. Dia tidak memberikan rincian tentang apa yang didengar oleh para pejabat AS. Pakistan lanjutkan upaya diplomatik.
Pakistan telah berupaya untuk mengajak kembali para pejabat AS dan Iran ke meja perundingan setelah Trump pekan ini mengumumkan perpanjangan gencatan senjata tanpa batas waktu dengan Iran, menghormati permintaan Islamabad untuk waktu lebih banyak guna melakukan pendekatan diplomatik. Hal itu belum menurunkan ketegangan di Selat Hormuz, jalur air strategis yang dilalui seperlima minyak dan gas alam dunia selama masa damai. Iran terus mengendalikan lalu lintas melalui selat tersebut, menyerang 3 kapal awal pekan ini, sementara AS mempertahankan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dan Trump telah memerintahkan militer untuk menembak dan membunuh kapal-kapal kecil yang mungkin memasang ranjau. Iran memiliki pilihan penting, kesempatan untuk membuat kesepakatan yang baik, kesepakatan yang bijaksana, kata Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth kepada wartawan pada hari Jumat. Ia mengatakan kapal induk AS kedua akan bergabung dalam blokade tersebut dalam beberapa hari mendatang. Washington sudah memiliki 3 kapal induk di wilayah tersebut, USS George H.W. Bush di Samudra Hindia, USS Abraham Lincoln di Laut Arab, dan USS Gerald R. Ford di Laut Merah. Ini adalah kali pertama sejak 2003 3 kapal induk Amerika beroperasi di wilayah tersebut secara bersamaan. Pasukan tersebut mencakup 200 pesawat dan 15.000 pelaut dan marinir, kata Komando Pusat AS. Sejak perang dimulai, setidaknya 3.375 orang tewas di Iran, dan lebih dari 2.490 orang di Lebanon. Tempat pertempuran baru antara Israel dan kelompok militan Hizbullah yang didukung Iran meletus 2 hari setelah perang dimulai, menurut pihak berwenang. Selain itu, 23 orang tewas di Israel dan lebih dari selusin di negara-negara Teluk Arab. 15 tentara Israel di Lebanon dan 13 anggota militer AS di seluruh wilayah tersebut telah tewas.